Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya selalu menjelajahi lebih dari 8 kali. Pertimbangannya sih, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian dulu untuk ketemu di Cemoro Sewu. Belum tengah malam sudah sampai puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 23 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking banyaknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3265 mdpl ini. Meskipun demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistikannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajennya. Sebelum saya melanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dulu. Siapa tahu di antara kerabat semua belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngasuh atau istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi karena dalam catatan sejarah diperkirakan pernah meletus terakhir kali pada 28 November 1885 yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali ke cerita mistis. Hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau tidak melanggarnya. Namun demikian, sebagai seorang pendaki atau penjelajah baik tentu akan menghormati itu semua. Rasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya, dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya, saat mendaki Gunung Lawu ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan, bisa jadi karena efek lelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-sekali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda dia menyuruh kami untuk jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu ini seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib, kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak
tak jauh dari pos 1 tempat kami beristirahat. Melihat ada Jalak Gading, saya menyapanya dan memang begitulah adabnya saat ketemu Jalak Gading itu saat mendaki Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, Jalak Gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak, malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan mulai muncul menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai ke pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebaiknya sebagai bentuk permisi, numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Berapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai ke pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentunya hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang tidak luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam. Adanya membuat kami sesekali ngedumel meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3 kami lanjut menuju ke pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat. Teman-teman bisa bayangkan keadaan hujan, harus meneliti trek bebatuan yang curam itu, hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. Asem, ado tenan, awak pegel kabeh. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja fatal akibatnya. Pada trek pos 3 ke pos 4 ini, alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sangat tersengal-sengal karena kelelahan tadi. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Memberi kode ke 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali dia berteriak,
Masih belum ada jawaban. Dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sautan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikian suara dua perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan bahwa kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, sepertinya seorang gadis dan seorang laki gadis masih kecil. "Kang, kurung suara wedok ra?" Memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang menunjuk maksud dua orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada daratan yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil, tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke saya. Pun dengan bergumam, saya juga mendumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikian persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas kalian. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain saja. Ya, meskipun ini ngedumel dan bisa jadi mereka tak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju ke pos 4, yang mungkin kira-kira 40-an menit dari tempat kami, sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju ke pos 5. Kami istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir kedinginan malam. Karena sedikit landai, hujan pun sudah reda. Perjalanan ke pos 5 ini relatif lebih menguras tenaga. Hanya saya yang merasa saja ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal yang ganjil. Selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai hati, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga di kemudian hari ini menjadi pengalaman, dan selanjutnya saat mendaki kami selalu mempersiapkannya sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitar tempat tersebut tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan untuk mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih sampai duluan di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas, memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Dan tentu saja tak lepas dari doa, semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan, dan mungkin karena saking capeknya, hingga kami berdua tertidur. Belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang berbincang.
Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya membangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya barangkali, saat saya bangunkan Ismail malah meracau tak tentu arah. Nyawanya belum genep, orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda kami itu. Sayangnya saat kami cari keberadaan 2 gadis tersebut sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal yang buruk menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal yang buruk itu terjadi. Bersama dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka, sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan malam itu, kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5, setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah dan mereka baru sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali 2 kali mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya.